Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Kusturian. Kali ini kita akan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan dengan topik pembicaraan laporan konsolidasi metode equity. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Metode equity dalam hal pencatatan investasi saham pada perusahaan anak selalu diadakan penyesuaian terhadap adanya perubahan yang terjadi dalam perusahaan anak. Sehingga rekening investasi saham senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi pada perusahaan anak. Maka metode yang dipakai adalah metode ekuitas. Metode harga perolehan berdasarkan metode biaya investasi dalam saham bisa dicatat pada biayanya dan dividen dari laba berikutnya dilaporkan sebagai pendapatan dividen. Ada suatu pengecualian, dividen yang diterima melebihi bagian laba investor setelah saham diperoleh dianggap sebagai pengembalian modal atau likuidasi dividen dan dicatat sebagai pengurang terhadap rekening investasi. Pencatatan investasi saham pada perusahaan anak dengan metode equity didasarkan pada suatu anggapan bahwa investasi pada anak perusahaan sejajar dan sama dengan investasi pada perusahaan-perusahaan cabangnya. Dengan berdasarkan atas suatu fakta bahwa perusahaan induk dan perusahaan anak merupakan bagian dari suatu kegiatan usaha, maka perubahan-perubahan yang terjadi di dalam perubahan modal pada perusahaan anak harus diakui oleh perusahaan induk dan dicatat oleh perusahaan induk untuk dapat mengikuti dan melaporkan posisi keuangan dan perkembangan secara lengkap. Kemudian kita masuk ke pengertiannya bahwa metode ekuitas adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investor mencatat investasi sebesar biayanya, dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurang akun investasi. Nilai investasi ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi investor pada perusahaan asosiasi setelah tanggal perolehan. Pada dasarnya ada dua metode perlakuan atas investasi ini, yaitu metode harga perolehan atau cost method dan metode ekuitas atau equity method. Bagaimana menentukan metode cost atau metode ekuitas? Kita lihat ada beberapa aturan yang bisa kita pakai. Yang pertama, apabila akuisisinya kurang dari 20% atau X kurang dari 20%, maka dicatat dengan metode cost atau biaya. Kemudian 20% sampai dengan 50% maka dicatat dengan metode ekuitas. Lebih dari 50% maka konsolidasi. Metode cost. Metode ini mencatat investasi sebesar harga perolehan. Jika mendapat pembagian dividen, maka akan dicatat sebagai penghasilan. Jadi, pada metode ini, nilai investasi akan tetap tidak berubah.
Kemudian metode ekuitas. Metode ini mencatat investasi sebesar perolehannya saat perusahaan investor mencatatkan laba. Maka akan diakui serap laba dengan menjurnal penambahan investasi dan pendapatan entitas asosiasi. Saat dividen dibagikan, akan dicatat sebagai pengurang investasi. Kemudian kita bicara lagi tentang prosedur akuntansi, metode ekuitas, dan modifikasi metode ekuitas. Penggunaan metode ekuitas membutuhkan prosedur akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, laba bersih atau rugi bersih perusahaan anak. Yang kedua, dividen yang dibagikan perusahaan anak. Yang ketiga, selisih antara harga pokok investasi dan nilai buku investasi. Keempat, laba dan rugi antar perusahaan. Perusahaan induk mencatat dan mengakui bagian atas laba atau rugi perusahaan anak yang ditampung dalam rekening investasi saham dan mengakui pembagian dividen dari perusahaan anak sebagai realisasi dari atau pencarian dari sebagian investasi atau penanaman modal pada perusahaan anak tersebut. Dan itu disebut dengan metode konvensional. Dari segi ekonomis, laba yang didapat oleh perusahaan anak juga harus diakui dan tercermin dalam laporan keuangan perusahaan induk. Prosedur yang merupakan suatu modifikasi tersebut disebut sebagai prosedur penilaian oleh karena pencatatan yang dipakai didasarkan atas penilaian atau appraisal accounting procedure, yaitu yang pertama, metode ekuitas dapat dimodifikasi untuk memungkinkan pembukuan yang lebih memuaskan bagi modal perusahaan induk dengan memisahkan modal yang berkaitan dengan perubahan kepentingan dalam perusahaan anak dari modal yang secara hukum direalisasi dan tersedia untuk dividen. Yang kedua, modifikasi seperti ini membutuhkan penggunaan perkiraan yang tersendiri untuk membedakan laba yang direalisasi dan yang tidak direalisasi dari investasi dalam perusahaan anak. Kemudian kita bicara metode ekuitas terlebih dahulu. Jurnal penyesuaian yang dibuat oleh induk perusahaan terhadap rekening investasi saham anak perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama harus kita catat adalah laba perusahaan anak. Dengan jurnalnya adalah debitnya investasi saham perusahaan anak sebesar nilainya. Kemudian kreditnya adalah laba rugi, yaitu persentase kepemilikan dikalikan dengan laba perusahaan anak. Yang kedua yang harus kita catat adalah rugi perusahaan anak, yaitu pada debitnya laba rugi sejumlah laba rugi, kemudian investasi saham perusahaan anak sebesar persentase kepemilikan dikalikan rugi perusahaan anak. Nanti kita akan lihat pada contoh jurnalnya.
Yang ketiga yang harus dicatat adalah dividen perusahaan anak. Piutang dividen atau kas pada debit, kemudian pada kreditnya adalah investasi saham perusahaan anak. Diperoleh dari persentase kepemilikan dikalikan dengan dividen perusahaan anak. Berikutnya kita akan bicara tentang metode biaya. Dengan metode biaya, maka yang harus dicatat hanya dividen perusahaan anak, karena laba perusahaan anak tidak di jurnal dan rugi perusahaan anak juga tidak di jurnal. Jadi jurnal yang muncul adalah dividen perusahaan anak dengan komposisi piutang dividen atau kas pada debit, kemudian kreditnya adalah pendapatan dividen. Diperoleh besarannya dari persentase kepemilikan dikalikan dengan dividen perusahaan anak. Jadi kalau metode biaya lebih simpel karena yang dicatat hanya dividen. Ini contoh soal ya. Di bawah ini neraca PT A dan PT B per 31 Desember 2015 sesaat setelah penugasan 75% saham beredar PT B oleh PT A. Tahun 2016 dan 2017 dalam satuan US dollar. Kita lihat neraca di sini adalah di sisi aktiva. Yang pertama, investasi pada PT B ya, yang dilakukan oleh PT A. Tahun 2015 sebesar 140.000 dolar. Kemudian pada tahun 2016 investasi pada PT B sebesar 155.000 dolar. Dan terakhir tahun 2017 investasi pada PT B sebesar 147.500 dolar. Kemudian catatan aktivanya, PT A tahun 2015 memiliki aktiva sebesar 300.000 dolar, PT B sebesar 250.000 dolar. Kemudian tahun 2016 aktiva PT A sebesar 345.000 dolar dan aktiva PT B sebesar 280.000 dolar. Dan pada tahun 2017 aktiva PT A sebesar 382.500 dolar dan PT B sebesar 260.000 dolar. Sehingga total aktiva pada tahun 2015 total aktiva PT A sebesar 440.000 US dollar. Sementara PT B total aktivanya adalah 250.000 US dollar. Tahun 2016 total aktiva PT A sama dengan 500.000 dolar dan total aktiva PT B sebesar 280.000 dolar. Tahun 2017 PT A total aktivanya 530.000 dan PT B total aktivanya sebesar 280.000. Itu adalah sisi aktivanya. Di sisi pasifa ada hutang pada tahun 2015 di PT A sebesar 180.000 dolar. Kemudian hutang di PT B sebesar 90.000 dolar. Di tahun 2016 hutang PT A 170.000 dolar. Hutang PT B 100.000 dolar. Kemudian pada tahun 2017 hutang PT A sebesar 160.000 dolar dan PT B sebesar 90.000 dolar. Kemudian modal saham, yaitu saham yang sudah disetorkan,
Ini tetap karena dalam 3 tahun tidak ada penambahan modal saham. Masing-masing PTA $200.000 dan PTP $100.000 selama 3 tahun. Kemudian agio saham itu juga tidak ada perubahan karena tidak ada setoran saham baru. Di PTA agio sahamnya adalah 10% dari modal saham. Demikian juga di PTP, masing-masing 10% dari modal saham. Sehingga agio saham PTA sebesar 20.000 dan agio saham PTP 10.000 untuk 3 tahun, yaitu 2015, 2016, dan 2017. Kemudian laba ditahan, yaitu laba yang tidak dibagikan dividen pada tahun yang akumulasi tahun bersangkutan. PTA tahun 2015 laba ditahannya adalah $40.000. Dan PTP laba ditahannya adalah tahun 2015 $50.000. Di tahun 2016 ada peningkatan karena ada peningkatan laba. PTA laba ditahannya adalah $110.000, PTP adalah $70.000. Sementara di tahun 2017 laba ditahan PTA akumulasinya adalah $150.000 dan PTP $60.000. Artinya di PTP ini ada laba yang dibagikan. Sehingga total pasifa untuk tahun 2015 PTA sebesar $440.000, PTP $250.000, 2016 PTA $500.000 dan PTP $280.000. Di tahun 2017 total pasifanya PTA adalah $530.000 dan PTP $260.000. Transaksi yang berhubungan dengan investasi saham di atas adalah sebagai berikut. Tanggal 5 Desember tahun 2015, PTP mengumumkan dividen kas sebesar 30 juta US. Ini maksudnya 30.000 ya. Dan tanggal 20 Desember 2015, PTP membayar dividen kas. Ini maksudnya dolar ya, ini ketulisnya rupiah ini, bukan dikurskan, bukan. Tanggal 31 Desember 2015, PTP melaporkan laba tahun 2015 sebesar 50.000 US. Tanggal 31 Desember 2015, PTP melaporkan laba tahun 2015 sebesar 10.000 US. Selisih lebih antara harga pokok dikurangi nilai buku diakui sebagai goodwill dengan amortisasi sepanjang 20 tahun. Kemudian selisih harga pokok dikurangi nilai buku, maka pada tahun 2015 harga pokoknya adalah 140.000 US, nilai bukunya adalah 75% dikalikan dengan 250.000 dikurangi 90.000, ketemunya adalah 120.000. Sehingga goodwill untuk tahun 2015 adalah 140.000 dikurangi 120.000, ketemunya 20.000. Kemudian tanggal 31 Desember 2015, PTP melaporkan laba tahun 2015. Oh, ini sama ya, masih sama. Kita lanjut yang halaman berikutnya. Nah, di 2016 harga pokok sebesar 155.000, dan nilai bukunya adalah 75% dikalikan dengan
280.000 dikurangi 100.000 sama dengan 135.000 US dollar. Sehingga goodwill-nya ketemunya 155.000 dikurangi dengan 135.000 sama dengan 20.000 US dollar. Sehingga kita bisa menghitung amortisasi goodwill-nya seperti kita ketahui tadi bahwa untuk amortisasi goodwill-nya sepanjang 20 tahun. Sehingga dari goodwill yang 20.000 US ini kita bagi dengan 20. Ketemunya per tahun adalah amortisasi goodwill-nya 1.000 US dollar. Sehingga nilai buku goodwill-nya adalah 20.000 dikurangi 1.000 sama dengan 19.000 dolar. Kemudian di tahun 2017, harga pokoknya adalah 147.500. Nilai bukunya 75% dikalikan dengan 270.000 dikurangi 100.000. Ketemunya sebesar 127.500 US dollar. Sehingga goodwill-nya adalah 20.000 dolar. Sama dengan tahun 2016. Amortisasi goodwill-nya karena ini udah tahun kedua, maka kita kalikan 2, yaitu sebesar 2 kali 20.000 dibagi 20, ketemunya 2.000. Nah, nilai buku goodwill-nya adalah 20.000 dikurangi 2.000 sama dengan 18.000. Dari hitungan itu kita jurnal pada tanggal 5 Desember 2016, kita jurnal debitnya adalah piutang dividen sebesar 22.500 dolar, investasi saham PTP 22.500, yaitu dari 75% kali 30.000. Nah ini nolnya kebanyakan 3. Kemudian tanggal 20 Desember 2016, kasnya adalah 22.500 dolar, piutang dividennya pada kredit 22.500. Hasilnya dari mana? Dari 75% dikalikan 30.000. Demikian juga pada saat 31 Desember 2016, investasi saham PTP adalah 37.500, pada debit kreditnya adalah laba rugi sebesar 37.500. Nah, kenapa kreditnya kok laba rugi? Karena untuk investasinya diambil dari keuntungan perusahaan. Sebesar apa? Yaitu 75% dikalikan 50.000. Kemudian Desember tahun 2016 kita jurnal pada debitnya adalah laba rugi sebesar 7.500 dan investasi saham pada kredit sebesar 7.500. Dari perhitungan 75% kalikan 10.000. Maka perusahaan investasi saham PTP menjadi investasi per tanggal 31 Desember 2015. Itu sebesar 144.000. Kemudian dividennya 22.500, ini dividen kan pengurang ya, jadi minus. Karena membagi dividen kan mengurangi kas. Labanya 37.500, sehingga laba bersihnya adalah sebesar 15.000. Investasi per 31 Desember 2015 menjadi 144.000 ditambah dengan 15.000, ketemunya 159.000. Sedangkan kita tadi lihat catat kerugiannya adalah 7.500. Sehingga investasi bersih per 31 Desember 2015 adalah 151.500 US dollar. Itu metode equity untuk pertemuan kita kali ini. Depan pertemuannya akan datang, kita akan mencoba menghitung dari metode costing ya.
Kita pelan-pelan sedikit-sedikit saja supaya bisa lebih mudah dipahami. Bila ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, bisa di chat di WA atau di komentar channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi pada kuliah kita berikutnya.